Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Jok Kripto dan saham di sini. Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas update tentang harga Bitcoin gimana sih ke depannya ya. Nah, ini kemarin banyak banget yang mengatakan bahwasanya Jok Kripto ini ngada-ngada karena Bitcoin nggak bakal turun ke ya 28 gitu. Nah, jadi sekarang kita buatkan nih untuk membungkam mulut-mulut mereka gitu ya guys ya. Nah, di sini aku mau cek dulu nih, ini video-videoku guys ya. Ini video-videoku. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kita lihat dulu. Kita lihat nih guys. Mana nih? Mana nih? Teks dulu. Nah, ini nih video-videoku semua nih guys ya, yang aku buat untuk mengatakan bahwasanya Bitcoin nih guys nih. Nah, ini udah dari kapan gitu ya. Nah, pokoknya intinya aku udah buat video ini dari jauh-jauh hari ya, terserah kalian kalau nggak percaya gitu ya. Nah, jadi di sini aku lebih banyak mengatakan bahwasanya Bitcoin turun ya. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa cek sendiri. Lebih banyak mana aku mengatakan Bitcoin naik, apakah turun gitu ya. Nah, di sini bisa cek sendiri. Di sini kalian bisa cek nih video-video yang lama gitu ya. Nah, walaupun ya abal-abal, cuma pembacaan candlesticknya sudah menggunakan terapan-terapan ilmu ya. Kalau misalnya mau dianggap untuk belajar, silahkan. Kalau ada salah boleh dikoreksi gitu ya. Tapi kalau salah gimana ya guys ya. Nah, jadi di sini mungkin kalau dibandingkan dengan yang bullish, aku bilang yang bearishnya lebih kuat gitu ya. Nah, di sini aku buat di thumbnail ada yang 18.000, ada yang 28.000. Sekarang 28.000 udah tercapai. Dan kita cek nanti apakah Bitcoin bakalan nyentuh ke harga 18.000 ya. Kalau misalnya ke 18.000 USD dolar, itu teman-teman bakalan lihat nanti harga koin-koin kalian ataupun porto kalian bakalan hancur semua gitu ya. Nah, jadi yang pertama-tama kita cek dulu harga Bitcoin. Nah, ini sesuai dengan garis-garis yang kita buat ya guys ya. Terus di sini kita cek lagi untuk harga dari IDR. Harga IDR-nya sekitar 419 juta. Kita cek lah di sini ya. Kita gunakan time frame-nya yang lumayan besar. Oke. Di sini kita akan nanti analisa candlesticknya sampai mana, tapi kita seperti biasa lihat dulu crypto bubbles di sini weekly ya. Kita baca dari weekly-nya. Di sini kok aku nggak melihat Luna ya. Mana Luna? Luna yang paling bermasalah ya. Nanti di next video kita akan membahas nasib dari Luna. Oke, di sini mungkin yang terpegang dari weekly-nya FTM ya. Kalau kalian masuk ke grup ya, aku udah bilang short FTM. Oke. Nah, mungkin ada beberapa yang nge-short dan mungkin beberapa ada juga yang tidak nge-short ya, terserah sih. Intinya aku cuma ngasih gambaran ataupun sinyal. Nah, namanya juga sinyal ya, ataupun juga analisa, itu harus dianalisa ulang. Walaupun kalian, aku bilang ya, aku ingatin, kalau teman-teman semuanya ikut ke VIP, jangan langsung mentah kalian terima sinyalnya. Kalau untuk kalian yang ingin sambil belajar, kalian harus bisa melihat garis-garis yang admin kalian buat itu sebagai bahan untuk belajar ya. Jadi kalian tuh nggak perlu disuapin terus gitu ibaratnya. Ya, ini bukan sebuah tamparan, tapi ini memang sebuah ajakan untuk teman-teman semuanya agar mau sama-sama belajar. Biar ya itu tadi aku bilang, jangan sampai kita dicekokin terus gitu ya. Intinya jangan mau disuapin terus. Kalian harus bisa nyuapin juga nanti sewaktu-waktu gitu. Ya, nggak ada yang instan, memang semuanya belajar dengan perlahan. Oke, di sini kita cek ya, Bitcoin sudah merah-merah seperti ini guys. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, stablecoin USD juga turun 44% karena Luna. Nah, jadi apa sih hubungannya? Mungkin di next video kita bakal bahas ya guys ya. Nah, jadi untuk di video kali ini kita memang fokus ke Bitcoin dulu, bakalan kemana, kita lupakan Luna dulu. Oke, jadi di sini kita cek dulu ke Twitter ya. Kalian bisa lihat nih Twitter di sini, toko crypto crash. Waduh, ini malam Jumat lagi. Ini malam Jumat ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih guys. Ini adalah Bitcoin News ataupun juga Twitter, memang Twitter terbaik lah menurutku. Oke, kita lihat nih guys, apa yang terjadi sama Luna. Oke, kita cek dulu guys. Kita baca dulu.
BlackRock dan Citadel telah membantah rumor bahwa mereka memiliki peran dalam jatuhnya UST dan Luna. Nah, jadi ini pokoknya semua tolak-tolakan terhadap hancurnya Luna ya. Bahkan ada beberapa grup pam-paman, grup Indonesia, yaitu yang kalian tahu lah, cari tahu sendiri, grup yang khusus ngepam gitu juga takut dengan adanya seperti ini gitu guys ya. Karena orang banyak yang rugi dari sini, terus larinya juga mereka mengatakan wah ini grup ngepam juga bakal dikena-kenain gitu. Ya intinya ini kalau nggak salah mirip koin apa ya sebelumnya yang rug-bull ya. Nah ini kalau Luna nggak aku bilang rug-bull, tapi dia ngedam ya. Kalau rug-bull kan udah scam gitu. Nah Bitcoin jatuh ke level terendah sejak Desember 2020 ya nih. Ini paling dalam sih menurutku ya dari tahun 2020. Ya lumayan dalam banget sih ini gitu. Oke, nanti kita akan cek dulu untuk Fear and Greed-nya ya. Oke, ini lagi seru-serunya nih sih, kalian bisa lihat. Lagi nih guys, kita cek lagi nih. Ini cuma judul-judulnya doang ya. Harapan saya adalah kami akan kembali ke India dalam waktu yang relatif singkat bersama dengan sejumlah negara lain. Oh ya, aku ingat nih, koin kemarin yang ngedam itu koin ini teman-teman, apa namanya? Yang film-film itu. Tunggu. Yang Cocoa kunci tiang bendera gitu. Nah, oh itu koin Squid Game. Nah, lupa ya guys ya. Nah, jadi ya kalau yang scam ataupun yang rug pull itu kayak koin Squid Game teman-teman. Nah, itu Squid Game itu kan kemarin ada yang sampai trader gede, dia itu ya itu karena itu micin juga sih ibaratnya, kan belum ada di exchange sebesar. Jadi ya itu resikonya juga besar. Tapi kalau Luna ini kan udah dipegang beberapa exchange besar di Indonesia. Jadi kenapa dia bisa kayak gitu? Nah, jadi nanti kita bahas ya guys ya. Intinya itu ya, aku ingatkan sama teman-teman. Intinya itu tadi. Ini namanya Bitcoin fluktuatif harganya ya, naiknya cepat, turunnya cepat. Jadi jangan berharap lebih kalau kalian itu mau hold jangka lama gitu ya guys ya. Nah, terus gimana caranya Bang untuk mengantisipasi? Ya sebenarnya nggak ada yang bisa mengantisipasi kalau market itu buruk gitu ya. Intinya kalian itu mencegah kerugian kalian agar tidak lebih banyak gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kalian cut loss ataupun juga kalian itu menerapkan DCA atau buy bertahap gitu ya. Nah, jadi itu untuk yang di spot. Kalau untuk yang di future kalian harus menganalisa dulu, terus ya semuanya perlu analisa. Maksudnya kan kalau yang di future ini memang jangkanya nggak terlalu jangka lama, memang untuk scalpingan. Nah, tapi kalau untuk kalian yang memang jangka lama, nanti akan kita kasih beberapa poin-poin penting ya untuk yang buy and spot gitu. Oke, ini beritanya mungkin kalian bisa baca sendiri deh selengkapnya. Aku mau cek dulu Fear and Greed-nya berapa nih. Nah, ini kan aku membuat video malam, nanti uploadnya mungkin ya jam berapa gitu, pagi. Oke, jadi di sini Fear and Greed-nya udah lumayan naik satu batang kemarin sampai 11 ya, ini udah 12, udah lumayan deh. Oke, langsung aja deh, nggak usah bertele-tele, kita gas dulu. Di sini aku udah nganalisa dari lama-lama banget ya. Nah, jadi di sini guys udah kita analisa. Nah, ini yang ini kan X, ini karena kemarin itu invalid. Terus di sini kita langsung buat. Nah, ini dia bear flag. Nah, terus beneran udah sampai target, tapi kok jebol di garis biru. Nah, dari 31 ini kita short sampai ya harganya sih aku di kotak merah sampai ke 28 gitu ya. Nah, tapi malah makin dalam ya, alhamdulillah lah ya, walaupun cuan dikit-dikit nggak apa-apa gitu. Nah, intinya kalian harus percaya dengan analisa sendiri gitu. Kalau udah keluar nih ya, nih, kalau misalnya udah keluar, boleh di short gitu. Tapi kan ini udah mencapai targetnya. Targetnya mana? Mungkin di sini ya guys ya. Di yang panah hijau pertama di sini, ini targetnya nih. Nah, jadi ini kalau menurutku udah kena gitu ya. Tapi guys, kalau misalnya nanti dia breakdown di sini, ini bakalan lebih serem lagi teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin breakdownnya gini,
Nah, kalau misalnya Bitcoin breakdown ini kan turun gini ya, terus gini. Nah, ini lebih serem lagi. Mungkin bisa ke harga sini teman-teman, ke harga 18 ataupun 19. Nah, kenapa sih kok seperti itu ya? Karena ya seperti yang aku bilang tadi teman-teman, kalau kalian menganalisa menggunakan eh, ilmu nah, bukan gitu ya, bukan sok-sokan, tapi memang ya seperti itu. Kalau misalnya Bitcoin bakalan breakdown di area bawah sini, yaitu di area 28 atau 27, kalau dia close di antara 27 dan dia bakalan mantul lagi ke atas, dan kalian bakalan bisa lihat nanti dia ke area sini teman-teman ya. Ke area mana nih Bang? Ke area ya 19. Nah, jadi kalau misalnya turun ke area 19, mungkin kita akan lihat dia minusnya. Sekarang aja minusnya udah banyak ya. Nah, tadi minusnya berapa, nanti kita tambah. Bakalan nambah minus lagi sekitar 30%. Nah, ini 30% ya minusnya. Tadi itu secara daily-nya, mana kita lihat dulu. Aku lihat dari Crypto Bubble, secara daily-nya kita cek dulu ke daily. Ya, daily-nya kita cek. Udah minus 9%. Nah, tapi di sini kita makanya kalau kita pakai weekly dia udah minus 27%. Terus kita 27 ditambah dengan di sini 31, ya sekitar 50-an persen lah. Kalau yang 50%-nya itu dari sini ya teman-teman ya, bukan berarti dari atas. Tapi kalau misalnya dari ATH, kita cek dulu ya dari ATH. Kalau dari ATH, nih ATH-nya sekitar 69-an. Dari ATH turun sampai ke 18 atau 19 deh. Itu sekitar 71% teman-teman ya. 71% itu turunnya dalam banget loh. Nah, jadi intinya jangan macam-macam sama market, jangan bilang, ini FOMO ini enggak." Kalian harus lihat dulu analisa dari candlestick dan juga ada namanya bad news ataupun juga good news. Jadi kalian ada dua yang harus kalian pantau ya. Di semua berita-berita apapun itu kalian bisa pantau. Yang jelas kalian kalau mau nyicil dari sekarang ya itu hak kalian. Kalau misalnya kalian mau beli untuk jangka beberapa tahun ke depan, di sini akan aku kasih untuk area beli yang terbaik ya. Yang pertama, di sini kalian bisa beli dari sekarang. Mungkin kalau kalian kan punya uang 100.000 nih, kalian bisa beli di harga sini ya, di garis biru yang pertama. Di garis biru yang pertama, garis biru yang kedua, garis biru yang keempat, garis biru yang ke 5. Nah, ini udah serem banget sih sebenarnya kalau kayak gini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa beli di setiap garis biru itu Rp25.000 kalau misalnya punya 100.000 ya. Atau mau beli dari yang atasnya kecil dulu, bawah nanti makin gede makin gede makin gede. Nah, gitu. Misalnya yang di sini 10.000, di sini 20.000, terus di sini 30.000, terus di sini 50.000, total 100.000. Nah, terserah kalian, itu namanya DCA ya. Kalau misalnya mau yang standar-standar ya boleh yang 25 nggak apa-apa gitu. Nah, oke. Bang, apakah market bakalan gini terus? Enggak lah, market itu nggak akan bearish terus ataupun juga nggak akan downtrend terus, karena ya nggak mungkin lah ya orang-orang itu nggak ada yang minat untuk trading dan lain-lain ataupun berinvestasi. Pastinya orang-orang bakalan berpikir ini kok nggak naik-naik. Nah, jadi bakalan orang rame-rame membeli karena memang ada namanya overbought dan oversold. Nah, ada orang jenuh menjual dan juga ada orang jenuh membeli. Oke, semoga bermanfaat ya. Untuk dimana harga jual jangan tanya sama aku, kalian tentukan sendiri dengan rasa syukur kalian kalau udah cuan jual. Thank you banget yang udah nonton, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai Anjay.